Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune terus untuk nonton podcast Putri Rahmawati. Terima kasih banyak ya teman-teman. Episode sebelumnya kita sudah sharing-sharing permodelan bersama Kak Nova, dan sekarang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru sama Kak Novita. Halo Kak Novita. Halo, Kak. Selamat datang. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, cantik banget ya. Namanya Muse ya. Cantik tapi enggak sih. Jangan berkecil hati. Yang gak cantik pun bisa menjadi cantik, karena cantik itu relatif. Jadi MUA itu punya porsinya sendiri-sendiri, pengen model yang seperti apa. Jadi jangan pernah berkecil hati ya Kak. Iya, ya. benar. Oke Kak, boleh dong perkenalkan diri dulu. Teman-teman di sini pengen tahu Kak Novita tuh siapa sih, sebagai apa gitu. Halo teman-teman semua, subscribernya Kak Putri. Hello. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Novita. Aku adalah seorang, ya bisa dibilang Muse lah ya. Model kenamaan Muse sekitaran Jogja. Tapi insya Allah didoakan ya, mudah-mudahan segera go to nasional dan internasional. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, Iya, asal kita benar. mau untuk berusaha terus, dan jangan lupa pasti berdoa, itu udah pasti ya. Iya. Terus untuk Kak Novita ini sendiri, sebenarnya backgroundnya apa sih Kak? Kenapa bisa jadi model Muse? Aduh, kalau soal itu sebenarnya aku sendiri backgroundnya bukan dari permodelan ya Kak. Oke. Karena kan biasanya kalau teman-teman yang lain mungkin emang udah sebelumnya sekolah di model atau gimana gitu kan. Tapi kalau untuk aku sendiri bukan dari model, karena Oke. dari awalnya aku ini di dunia medis. Oke, dulu kuliah kesehatan berarti? Iya, Bidan atau perawat? aku perawat. Perawat, oke. Tapi sekarang masih bekerja. Udah selesai kuliahnya, sudah Udah. selesai. Bekerja sebagai perawat atau hanya mendalami dunia permodelan permiusan? Kalau untuk saat ini aku mendalami Muse dulu. Iya, mendalami Muse. Tapi juga aku masih sebagai perawat sih Kak, cuman home care aja. Oh, home Bukan yang di care. rumah sakit gitu. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan untuk dirawat di rumah, misalkan ada yang sakit apa kayak gitu, datang. Iya, Dan itu memang benar. waktunya kan juga fleksibel ya. Nah, Maksudnya iya. fleksibelnya bukan dalam arti menyepelekan. Maksudnya ketika memang bisa diatur waktunya. Jadi masih tetap membuka freelance, sama aja ya, part-timean untuk perawat ya. Iya. Oke, subhanallah. Jadi itu bagaimana cara mengaturnya itu Kak? Kalau aku sendiri saat ini kan aku lagi ada pasien juga kan. Untuk pasien kali ini setiap 1 minggu itu aku 3 kali. Nah itu Visit ke rumah. ya, visit ke rumah. Nah itu aku ambilnya setiap malam. Jadi sekitar abis maghrib, abis isya gitu aku baru datang ke rumah. Nah kan aku biasa freelance model juga kan pagi ya, sampai biasanya pagi sore. atau siang sampai sore gitu. Kalau emang sekiranya aku bakal ada job model dari pagi sampai malam, ya aku untuk perawatnya depending hari berikutnya kayak gitu sih Kak. Iya, bagi-bagi waktu aja. Jadi harus pinter-pinternya kita untuk membagi waktu Iya, gitu ya. benar. Tapi kadang udah disampaikan sebelumnya nggak sama misalkan MUA atau misalkan apa tuh namanya, kalau Kak Novita dapat ini pasien namanya apa? Pasien ya. Iya. Dapat pasien suka disampaikan nggak? Kak, maaf ini saya juga ada kerjaan sampingan menjadi Muse model gitu. Nah, disampaikan nggak ke pasiennya kalau misalkan nanti sekiranya saya belum bisa datang jam sekian, saya masih ada job ini gitu. Iya. Disampaikan kadang. Kalau ke pasien iya, karena pasien emang dari awal udah tahu kan kalau saya juga nyambi itu kan. Terus dan alhamdulillahnya pasien juga ngerti gitu. Jadinya malah pasiennya kadang yang tanya, Mbak Novita
hari ini sempatnya jam berapa, atau kalau misalnya nggak sempat besok jam berapa, kayak gitu ya. Alhamdulillahnya Alhamdulillah ngerti ya. saling memahami. Iya, senang banget dok pasien yang kayak gitu ya. Alhamdulillah. Yang nggak cuma pasien aja, sebagai Muse kan juga seneng kan kalau dapat dapat MUA yang seperti itu Ngerti, juga. iya, Ngertiin benar, juga, benar. iya. Dan kita juga MUA juga senang juga kalau dapat model yang pengertian juga. Jadi Iya. sebenarnya entah itu pasien, entah itu klien, entah itu MUA, kan sih kita sama-sama manusia ya. Jadi tugas kita kan harus sama-sama saling Saling, memahami dan iya, saling mengerti. iya. Gimana tuh Kak pengalamannya menjadi model Muse? Karena kan latar belakangnya kan kesehatan. Tiba-tiba nyemplung ke dunia fashion. Ya fashion ya. Iya. Kalau kemarin itu Kak Nova dari dia SD SMP dia berkecimpung di dalam dunia Muse gitu kan. Anak SMP lo ya gitu kan. Iya. Nah, itu unik juga kalau sekarang orang kesehatan yang nggak ada background permodelan. Itu gimana Kak? Sebenarnya itu hal yang sama sekali belum terpikirkan di aku ya Kak sebelumnya untuk jadi seorang muse atau model itu ya, karena emang aku sendiri pun juga ya itu tadi nggak ada background sama sekali di permodelan dan bener-bener yang nggak ngerti gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa emang dari zaman masih SMA ya, masih SMA tuh aku senang aja kayak hunting foto sama teman-teman fotografer kayak gitu ya. Ya memang bukan di make up kan, cuman kayak senang ada foto aja. Sebenarnya untuk kenapa bisa ada di dunia permodelan ini aku sendiri juga bingung ya Kak, karena hal yang tidak disangka sama sekali. Ya bayangin aja dari SMK aku udah perawat. Oh SMK-nya memang perawat. Iya, Oke. terus juga kuliah aku ambil perawat dan sama sekali nggak pernah sekolah model juga kayak teman-teman yang lain kan. Cuman memang pada saat terakhir aku kuliah itu sempat aku diajak collab sama MUA. Ada MUA yang ngajak collab aku, kita collab bareng, dan setelah collab itu sempat ngobrol-ngobrol gimana sih. Aku tanya-tanya juga kok ada model make up kayak gitu, emang bener ada ya Kak gitu. Terus iya ada kayak gini, terus malah kakak muanya itu merekomendasikan aku untuk jadi muse itu Ke teman-temannya. iya. Oke. Gitu. Terus kakaknya bilang nggak apa-apa, kamu coba upload aja deh foto ini, foto yang dia make up aku itu kan. Terus tapi aku nggak pede karena aku sendiri kan ya itu tadi aku nggak bisa pose, nggak bisa ini, aku merasa ya kalau istilahnya insecure lah ya gitu. Terus habis itu nggak apa-apa coba aja gitu kan. Terus akhirnya ya itu tadi aku coba upload dan kakaknya itu merekomendasikan ke teman-temannya, dan aku juga sempet branding juga kan. Dan akhirnya ada beberapa MUA yang berminat untuk make upin aku dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi dulu gini Kak, ketika di make upin sama MUA tersebut itu hanya satu kali porto atau beberapa kali? Karena gini, sekarang tuh banyak kan model-model bermunculan. Karena mungkin sekarang MUA juga lagi makin booming. Terus otomatis banyak orang yang beranggapan aduh enaknya jadi muse karena kan di make upin jadi cantik gitu-gitu kan. Terus paling enggak ya kalau hobi di make upin dan hobi di foto kan pasti senang-senang juga gitu kan. Tapi itu kan kembali lagi ke bagaimana cara kita membranding ya kan. Nah gini, dulu itu memang dalam satu Instagram itu sudah banyak portofolio make up atau hanya baru satu, terus MUA itu merekomendasikan atau gimana? Karena sekarang banyak banget ini orang-orang itu portofolionya itu masih 1-2, tapi dia suka ngechatin MUA gitu. Ada beberapa yang seperti itu, nggak semua ya, cuma ada beberapa yang seperti itu. Nah itu gimana tuh dulu Kak Novita, seperti itu atau memang sekiranya sudah lumayan banyak? Aku dulu kebetulan baru satu foto itu. Oh iya. Iya. Tapi karena MUA-nya yang merekomendasikan ya mungkin ya. Mungkin iya ya. Terus langsung aja ya ngalir aja gitu, tiba-tiba dapet job di make up sama mau ini sampai akhirnya sekarang nggak cuma di make up aja, kan aku juga jadi model misal iklan produk atau apa. Sekarang udah sampai ke situ. Udah sampai ke situ. Iya. Kemarin berarti ada casting juga. Nggak ada kalau itu. Ditawarin, cuma pas ditawarin iklan aja. Iya. Kayak ada iklan apa tuh pada waktu kemarin Kak? Kemarin itu kayak
buat Duta rambut sampo? gitu loh. Duta sampo? Bukan, tapi bukan. Bukan duta shampoo ya. Iya, iya. Terus jadi apa tuh? Ya kayak ada serum buat muka, abis itu buat rambut kayak gitu sih Kak. Oke, jadi lebih itu tuh iklan ya, model buat iklan Iya, ya, tapi berawal dari Muse Dari dulu. Muse dulu. Oke, keren juga nih Kak Novita. Jadi memang alhamdulillah rezeki ya Kak ya, dari yang Alhamdulillah. memang pada awalnya iseng di make upin tuh mungkin pada waktu itu MUA mungkin iseng-iseng ngajakin ya. Iya. Mungkin nggak iseng-iseng ngajakin, terus Iya. mungkin memang rezekinya ada di Kak Novita. Dia harus jadi model dulu, jadi Muse dulu, akhirnya mengalir sampai sekarang. Nah, kalau menurut Kak Novita sendiri nih, attitude apa yang memang harus ada dalam model? Karena gini, ketika kita punya rezeki jadi model, iya kita punya rezeki jadi model, tapi itu kan kita pasti dibarengin dengan yang adanya attitude yang harus kita lakukan, harus ada dalam tubuh kita, harus ada dalam diri kita. Itu menurut Kak Novita gimana? Kalau menurut aku ya Kak, yang belum lama ini di dunia permodelan ini, Sudah berapa lama, maaf saya potong? kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun, oke, alhamdulillah. Iya. Ya. Kalau menurut aku attitude itu kan sebenarnya bukan cuma di dunia permodelan ya Kak, di semua profesi, profesi, apapun betul, itu betul. kan perlu Membutuhkan. banget. Nah, perlu banget yang namanya attitude itu kan. Nah, untuk di permodelan sendiri, kalau menurut aku yang paling penting itu gimana caranya kita bikin istilahnya klien kita kan mua kan, klien kita mua. Nah, gimana cara bikin mua yang kerja sama kita itu nyaman gitu loh, kerja sama kita gitu. Jadi kayak gimana cara kita berbicara, Betul. cara kita berperilaku, pokoknya apapun pembawaan kita, terus juga mood itu juga menurut aku berpengaruh banget gitu loh Kak, buat kita betul. bisa kerja sama gitu kan. Jadi gimana kita bisa bikin mua nyaman itu adalah hal yang paling dibutuhkan gitu loh Kak. Iya ya, emang perilakunya sendiri memang yang harus diterapkan tuh apa tuh Kak? Kadang kan ada yang memang perilaku seperti apa, kan kadang ada orang yang nggak ngerti gitu. Itu bisa dicontohkan Kak, misalkan perilaku apa? Kayak misal pada saat di make up ya, tetap menjaga sikap ya Kak, terjaga sikap, jaga bicara, terus juga ya mungkin ada kan beberapa yang kadang sibuk main handphone sendiri gitu Oke, kan. itu paling sebel MUA kayak gitu. Kecuali memang model itu tuh sedang bener-bener ada sesuatu problem yang urgent banget. Itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi izin dulu, lebih urgent banget, bilang sama MUA-nya, Mbak maaf, aku boleh balas ini dulu nggak? Atau aku boleh telepon ini dulu nggak? Karena ada ini. Tapi itu yang bener-bener penting ya. Tapi kalau emang bener-bener nggak penting ya kalau bisa ntar dulu deh. Karena kan kerja ya, Iya. sama aja kerja, jadi harus fokus. Betul itu. Iya kan. Oke, terus? Karena dari selama aku 1 tahun ini kan aku juga banyak ngobrol sama teman-teman model lain. Aku jadi banyak belajar dari mereka. Kita jadi sering sharing gitu kan Kak. Terus juga gimana ya? Aku sendiri juga kadang mikir kalau misal kita berperilaku nggak enak di depan mua atau gimana gitu kan, juga pasti nanti bakal membawa kesan yang buruk gitu loh untuk kita sendiri dan juga untuk muanya gitu kan. Takutnya nanti malah jadi kemana-mana cerita, oh ternyata model ini gini loh gitu. Aku paling menghindari itu, takutnya terjadi kayak gitu kan. Terus juga kalau soal attitude sendiri kan, kalau kita sama-sama saling menghargai ya, misal mua menghargai model menghargai mua gitu kan, kita sama-sama enak ya, sama-sama saling mengerti. Karena kan yang namanya kerjasama itu kan ya dibangun berdua. Iya kan, gitu sih Kak. Terus untuk sikap-sikap lain ada lagi Kak, seperti apa? Aduh, itu sensitif nggak sih? Kalau untuk sikap-sikap yang lain ya Kak, kalau menurut aku ya dari gimana cara pembawaan kita aja, cara bicara kita gitu kan. Terus ya pokoknya Kak, ibaratnya kan kalau dari beberapa mua yang udah make upin aku kan kebanyakan umurnya di atasku kan. Jadi nggak harus kita jadi model pun, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, orang yang gini kan, kita harus bisa menghargai mereka gimana. Sopan santunnya itu tadi gitu. Ya pokoknya gimana caranya kita menghindari menyakiti perasaan orang lain dengan
apa yang kita bicarakan gitu deh Kak. Biar setelah kerja sama itu nggak ada kesan negatif gitu loh Kak. Dan seterusnya tuh akhirnya bisa menjadi saudara karena Nah, silaturahmi yang baik. iya, benar banget. Betul ya, kayak kita ya. Iya. Kita suka peres-peresan. Peres-peresan. Kalau untuk duduk yang sesuai, duduk model yang sesuai itu seperti apa Kak? Yang aku tahu tetap menyesuaikan dengan kursi yang udah disediakan ya Kak ya, duduk tegak yang nyaman, sama-sama nyaman, mau nyaman, model nyaman sampai dari awal mulai make up sampai akhir gitu aja. Jadi, karena kan di make up itu kan nggak cuma sejam 2 jam ya Kak betul, ya. betul. Tetap butuh waktu yang lumayan lama, jadi dibikin senyaman mungkin tapi ya nggak terus seenaknya sendiri gitu.